Shalom kekasih Tuhan, kita bersama lagi di dalam 5 menit renungan roti hidup. Hari ini siri yang ke-19. Terima kasih bagi Anda yang terus setia mengikuti renungan harian ini. Kiranya Anda diberkati Tuhan melalui pelayanan firman Tuhan ini. Nah, renungan harian ini, hari ini saya beri judul Curi Kemuliaan. Mari kita terus kepada firman Tuhan yang saya ambil daripada kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 22-23. Firman Tuhan, maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Saudara, ketika itu para imam dan orang-orang Lewi datang kepada Yohanes Pembaptis untuk mempertanyakan tentang keberadaannya. Lalu Yohanes Pembaptis menjawab dengan jujur dan apa adanya bahwa dia bukanlah Mesias, bukan Elia, dan bukan juga nabi yang sedang dinanti-nantikan oleh bangsa itu. Ia menegaskan kepada mereka, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Pernyataan Yohanes Pembaptis ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang rendah hati, orang yang tidak dahagakan nama dan kedudukan, orang yang tidak haus pujian dan sanjungan dari manusia, dan dia bukan seorang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi porsi atau tugasnya di hadapan Tuhan. Setiap kita dipercayakan Tuhan dengan karunia yang berbeza-beza untuk saling melengkapi dan saling membangun dalam pelayanan. 1 Korintus 12 ayat 4-11. Karena itu kita tidak perlu rasa iri hati di antara satu dengan yang lain. Tidak perlu kita iri hati dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki orang lain. Tetaplah rendah hati dan kerjakan sesuai dengan porsimu, karena Tuhan mencipta kita istimewa sesuai dengan panggilannya Dia di dalam kita. Ketika kita menggunakan kebolehan, karunia, talenta, kebijaksanaan, atau harta benda kita, kekayaan kita untuk kepentingan dan kepuasan pribadi sambil kita membelakangi Tuhan Yesus Sang Pemberi hidup, maka ketahuilah kita sedang mencuri kemuliaannya Tuhan. Yohanes Pembaptis, ia tidak mengaku diri sebagai Musa atau Elia yang sedang populer di kalangan orang Yahudi supaya dia mendapat semua pujian-pujian itu. Tetapi Yohanes Pembaptis tampil apa adanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Jika Anda sedang berada di posisi yang boleh dibanggakan, jawatanmu, pelayananmu di dalam suatu organisasi gereja atau company yang besar atau yang terkenal, atau di suatu ladang pelayanan, tetaplah tampil apa adanya. Milikilah motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Bahkan dalam apapun yang Anda kerjakan, jangan sekali-kali melayani atau dilakukan dengan ambisi pribadi atau tendensi untuk mencuri nama. Ingatlah firman Tuhan ini, dikatakan, "Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu di tempat di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau." Obadya 1 ayat 4. God will bring you down bila kita sudah mulai tinggi hati, sombong, dan lupa bahwa kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. 3 hal yang menjadi milik Tuhan, yaitu kemuliaan, persepuluhan, dan penghakiman. Biarlah Tuhan Yesus semakin besar dalam hidupmu, tetapi si aku di dalam dirimu harus semakin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Tanpa Roh Tuhan bekerja di dalam kita, kita bukan sesiapa, saudara. Kita hanyalah alat Tuhan, tidak lebih. Tidak sepatutnya kita mencuri kemuliaan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Pujian, hormat, dan kemuliaan itu hanya patut diberi kepada Yesus Kristus sahaja. Karena punya Tuhanlah kebesaran, kejayaan,
kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. 1 Tawarik pasal 29 ayat 11. Saudara, renungkanlah firman Tuhan ini.